Selamat sore semua. Kita tunggu yang lain dulu ya. Selamat Udah. sore. Kita Sore. tinggal tunggu Bapak Erwin sama Bapak Wahyu untuk bergabung. Mhm. Selamat Yang sore udah semua. join, thank you. Banyak sekali nih yang udah bergabung. Kita tunggu Pak Erwin dan Pak Wahyu ya, Iya, Radia ya. iya betul. Ini kayak pada excited banget nih joinnya. Karena ngomongin rendang. Iya, kita siap-siap perut nih. Ngiler. Ingin makan rendang jadi. Sebentar ya, teman-teman. Halo, Halo, selamat sore. selamat sore Mbak, selamat sore Pak Sore, Bapak. Wahyu. Sore Pak Wahyu, salam kenal. Iya, salam kenal juga Pak. Kita tunggu Pak Erwin ya. Ya, tinggal tunggu Pak Erwin ya. Sebentar. Cuaca di sana gimana Pak Wahyu? Alhamdulillah cerah sekali, secerah wajahnya Mbak dan wajahnya Bapak. Bisa aja. Di sini kenapa ya nggak bisa join ini tulisannya? Cannot join, coba aku kirim lagi invite. Invite lagi. Sudah ada Bang Hiro juga yang udah gabung. Ya. Sore semua, selamat bergabung. Kita tunggu Bapak Erwin. Kenapa ya? Masih belum bisa, kenapa ya? Sebentar. Tapi udah send request ya? Udah. Cuman tadi ada tulisannya unable to join, apa salah pencet apa gimana nih? Atau sinyal? Tadi sempat apa ke kirinya barengan sih. Oh. Kenapa ya? Tuh unable to join tulisannya. Kenapa ya? Kenapa nih? Sebentar ya, teman-teman yang sudah bergabung. Pak Erwin boleh yang minta request terlebih dahulu. Mungkin signal atau apa ya? Sudah join tuh bapaknya. Sudah. Oke. Hai Kang Aib. Sambil menunggu Kang. Oke nih, bisa nih. Sudah. Sudah diterima kok. Sepertinya masih loading. Halo teman-teman semua, terima kasih udah bergabung. Iya masih belum bisa, kenapa ya unable tulisannya? Belum di-upgrade mungkin, ada yang jawab. Nah, Oke, udah. bisa. Oke. Selamat sore semua. Sore Bapak. Sore Pak. Sore Bapak. Ayolah.
Ini Oke. jadi agak tembam nih, kebanyakan makan rendang nih. Waduh, jadi pengen juga nih tembem biar makan rendang. Eh, Oke, siap, tentunya ada Wahyu, ada siapa ini Kak aku Mardia, saya Mardia, sama Saya Nadia? Sinyo. Sinyo. Sinyo, oke. Ya, Sinyo. Salam kenal semua. ya, Sinyo, Salam Sinyo. kenal. Ya. siap. Oke, aku mulai ya. Sinyo Surabaya berarti ya? Asli Malang, Pak Erwin. Malang, Surabayaan, siap. Ya. Sama-sama Jawa Saya Timur. saya 14 tahun di Sidoarjo, Sinyo. Wah, iya. Baru menguasai Surabaya banget. Banget, banget. Siap. Oke, aku mulai ya. Karena udah Ini jam kumpul kita semua. masih sama kan ya? Sama. Jam Jam kita 3. sama ya? Kan? Jam Oh, iya, 3 Ya, semua sama ya, walaupun WIB. PPKM. Ya. PPKM-nya Iya, tetap betul. sama ya? Di rumah aja, Pak Erwin. Saya di kebun. Iya, cerah sekali. Oke, langsung aja ya, aku mulai. Selamat sore semuanya buat teman-teman yang udah bergabung. Selamat datang di API Travel Talk. Untuk hari ini temanya yaitu ingat rendang, ingat Payakumbuh. Jadi Kota Payakumbuh ini masuk ke destinasi belanja di nominasi API Awards. Nah, hari ini saya nggak sendiri, saya Mardia sebagai API Brand Ambassador bersama dengan Bapak Haji Erwin Yunas SMM selaku Wakil Wali Kota Payakumbuh yang ada di sebelah Erwin Yunas saja. bawah. Erwin Yunas saja. Iya, sebelah kanan Lengkap bawah. banget susah. Iya, selamat sore Bapak. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Sore. Dan Siap. ada Bapak Wahyu Hidayat selaku Ketua Koperasi Sentra Rendang ada di bawah. Selamat sore Bapak Wahyu. Halo. Sore. Dek Dan Wahyu, ada tepatnya, Mbak. Oh, Dewa Wahyu. Iya. Waduh. Dan ada API Brand Ambassador juga, Kosinyo sebagai yang biasa dikenal Koper Traveler. Selamat sore buat semuanya. Semoga sehat selalu Sore ya. semuanya. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah gimana nih ngomongin tentang rendang? Udah pada jadi lapar nggak? Iya. Kalau ngomongin rendang tuh udah langsung ingetnya ke Payakumbuh ya. Karena kemarin juga Ya. ada temen pas dia mudik dia bawa itu. Sempat bawa rendang dan enak banget sih. Tapi aku belum pernah ke Aku Payakumbuh. belum cobain. Wah, Wah. itu udah ada sama Wahyu tuh. Wah. Waduh, jadi pengen lagi nih. Aduh. Oh iya, aku mau tanya-tanya nih. Pertama, langsung nanya ke Bapak Erwin ya. Bapak, Oke. gimana nih pariwisata di Payakumbuh selama masa pandemi? Apa aja nih yang udah langkah-langkah yang udah dilakukan atau yang akan dilakukan pada bidang wisata dan upaya apa saja yang sudah dilakukan di masa pandemi dan apa aja nih kegiatan pariwisata yang akan dilakukan pada masa pandemi kayak gini nih Pak? Silakan Bapak Erwin. Oke. Ini tentunya ini kesempatan yang luar biasa kita hadir bersama-sama Mbak Madia, Kosinyo, ada Wahyu tentunya pada netizen yang bergabung sore ini. Selamat sore dari Kota Payakumbuh, The City of Rendang. Nah, kita tentunya ini sebuah kreativitas yang kita ajak bersama, kita bangun bersama masyarakat bahwa di zamannya ini ya dituntut kreativitas yang tinggi. Nah, kita lihat di masa pandemi ini ya fokus kita untuk lebih memberdayakan energi lokal itu lebih besar porsinya. Nah, di sini yang kita lakukan di masa pandemi ini tentunya kita melihat bahwa ini Payakumbuh ini sedikit dulu kita cerita ya Kosinyo, Madian. Iya. Payakumbuh ini kalau seandainya berdiri di Jawa Timur ini termasuk Surabayanya nih. Jadi kota yang kreatifnya banyak. Nah, gitu. Jadi anak-anak kreatifnya luar biasa di sini.
Jadi baik itu kegiatan-kegiatan nasional itu Payakumbuh selalu terlibat itu. Jadi insan seninya, orang-orang kreatifnya, Payakumbuhnya ini cukup banyak orang-orang kreatif di sini. Nah, kebetulan saya juga dari berbekal dari Surabaya, saya banyak bawa ilmu juga dari Surabaya ke Payakumbuh. Nah, ini bagaimana bisa berbaur dengan insan kreatif. Nah, betul. Kita lihat, betul. Nah, jadi kita lihat itu di masa pandemi ini orang-orang kan bagaimana kita tidak ikut membuat panik masyarakat, tetapi mereka harus paham bahwa kita sedang pandemi. Nah, ini kita lakukan komunikasi yang terbuka dengan dunia kreatif maupun UMKM. Nah, termasuk kita juga punya ketua koperasi yang langka ini. Jadi di Wahyu kita ini orang-orang kreatif juga, orang muda yang punya jam terbang yang tinggi. Nah, beliau mau bergabung, beliau mau berkomunikasi dan ikut bersama pemerintah bersinergi untuk menggerakkan pariwisata di Payakumbuh khususnya. Nah, jadi baik itu di kulinernya, baik itu dari wisata alamnya maupun di wisata kreativitasnya. Nah, ini yang kita lakukan adalah membuat komunikasi yang semakin baik dengan industri. Itu, Mbak Madia. Jadi ini lebih untungnya, lebih ininya ke kreativitas lah. Kita gerakan kreativitas. Artinya kalau kita sudah bicara dengan kreativitas, artinya kita bicara tentang unlimited future. Jadi betul, kita bisa melakukan percepatan. Ya, itu dia. Keren. Bener ya Pak? Walaupun di masa pandemi juga kita bisa tetap berkreasi dari rumah, tetap memperkenalkan Payakumbuh lewat media digital. Ya, keren. Sosial media, segala macam ya. Betul. Benar banget. Lalu saya mau tanya nih, Pak Wahyu. Kebetulan kan memang Payakumbuh masuk di API 2021 nominasi untuk destinasi belanja. Dan saya baru tahu juga kalau di Payakumbuh itu ada kampung rendangnya. Nah, yang saya penasaran ini kalau misalnya pas saya ke Payakumbuh, lalu mau ke kampung rendang, lokasinya di mana? Lalu cara kesananya itu mudah atau gimana? Dan keunggulannya itu apa sih kampung rendangnya ini? Pak Wahyu. Pak Erwin. Erwin sama Wahyu nih kasihnya. Pak Erwin. Oke. Wahyu sabar dulu ya Wahyu ya. Pertanyaan Pak Wahyu udah semangat mau jawab. Ini pastinya ini sudah terbawa dengan nari Surabaya nih. Jadi langsung pengen tahu di mana lokasinya Pak Erwin. Semangat banget ya, pengen buru-buru ke sana kayaknya. Jadi kita ada ya memang ini kampung rendang, sesuatu yang energi yang lokal yang kita miliki. Ini berada di Kecamatan Latina kita. Jadi Latina ini bukan Latinos ya, tapi ini Lapositigo Nagori. Jadi ini ya di Payakumbuh juga ada Latina, jadi tidak hanya di Latinosnya Latin Amerika, tapi di Payakumbuh juga ada. Di Sumatera Barat Latina itu Lapositigo Nagori kasihnya. Iya. Nah, untuk kesananya susah nggak? Oh, itu di kota kok, itu di kota. Jadi perkampungan itu ada di kota. Jadi ini cikal bakalnya industri rendang itu ada di Kelurahan Latina itu. Jadi ada satu perkampungan kecil di mana masyarakatnya itu memproduksi rendang. Tadinya untuk pemesanan kecil dan sekarang sudah mulai pemesanan yang jumlahnya banyak. Wow. Seru banget. Jadi bukan Latina Americano tapi Latina Payakumbuh. Latina Payakumbuh. Gitu. Pastinya kebayang ya Pak Erwin kalau misalnya ke Latina tadi itu mulai dari masuk ke kampungnya udah bau rendang dong. Kalau yang belum terbiasa mencium rendang itu pasti itu aromanya udah kecium langsung pintu gerbangnya. Wow, keren. Jadi penasaran nih. Iya, lalu keunggulan rendang Payakumbuh apa Pak Erwin dibandingkan, maksudnya ya mungkin kan saya makan rendang mungkin di Bandung juga ada pernah makan rendang gitu, tapi dari uniknya keunggulannya rendang yang di Latina, kampung rendang ini apa Pak Erwin? Oke, jadi rendang ini kan
banyak variannya ya. Jadi rasanya itu kalau yang umumnya kan lama, ya lama itu kan enak ya, lama itu kan enak. Nah, jadi kalau yang Payakumbuh ini lama bana kosinya, jadi enak banget. Wah, lama banget. Jangan lupa nih Kita hanya keluarkan dua rasa aja, jadi lama dan lama bana. Ya. Lama Jadi dan lama Enak banget. dan enak bener ya. Tambut. sorry. Wah, belum cobain rendangnya ada, aku udah tembem kalau misalnya makan rendang lagi makin. Semakin tembem dengan rendang ya. Ini kayaknya ada cikal bakal nih, kosinya bakal tembem nih makan rendang Payakumbuh. Ya, Karena tembem harus nggak cobain. cukup sekali. Tembem nggak cukup Berkali-kali. sekali, harus berkali-kali. Iya. Siap. Oke. Aku mau tanya deh nih ke Bapak Wahyu. Ya. Pak mau tanya nih, gimana cerita sejarahnya tentang Kampung Rendang ini? Terus kapan mulai dikembangkannya dari Kampung Rendang ini? Boleh dijelaskan? Oh iya. Jadi jadi ini Mbak, sebenarnya di Kampung Rendang ini Ya. sebelum dikelola oleh pemerintah, memang ada cikal bakalnya beberapa usaha rendang yang skala kecil di sana gitu. Namun di tahun 2014 mulai mulai diakomodir oleh pemerintah, sehingga kita di IKM rendang yang ada bisa mengakses perizinan lebih mudah jadinya, kemudian mengupgrade teknologi, sehingga IKM yang ada tadi bisa naik kelas nih, dari yang skala mikro ke kecil bisa naik ke menengah. Nah, dengan adanya Kampung Rendang ini, yang pertama tentu untuk promosinya lebih gampang, karena satu, kita mempromosikan Kampung Rendang, di dalamnya ada banyak IKM rendang yang tersedia, semua orang boleh pilih. Terus ekosistemnya juga semakin mantap ya jadinya. Ya. Terus pengembangan varian produk juga pesat setelah dibantu pengembangannya oleh pemerintah. Itu sih. Jadi sekarang itu kalau ke Payakumbuh, ke City of Rendang, nggak ke Kampung Rendang itu berarti, atau ke Sumatera Barat nggak ke Kampung Rendang, berarti belum ke Sumatera Barat. Payakumbuh. Nah, jadi Iya. Jadi wajib banget ke situ ya, kalau enggak belum ke sana gitu. Jadi ide ke Minang berarti. Iya benar. Idenya awalnya dari siapa, Pak? Ide Idenya Kampung memang, Rendang ini. Kampung Rendang ini ide awalnya konsolidasi ya antara pemerintah. Jadi para IKM rendang memang menginginkan sebuah asosiasi atau wadah untuk kami bertumbuh. Kemudian dijawab langsung oleh pemerintah Kota Payakumbuh, karena memang ada perhatian khusus untuk pengusaha rendang. Akhirnya gayung bersambut. Nah, itu jadinya Mbak. Jadilah Kampung Rendang yang sekarang juga dikembangkan ada sentra rendangnya juga. Itu untuk kapasitas untuk ekspor, standar ekspor juga sudah memadai, kita sudah ISO. Jadi itu memang terjadi lompatan-lompatan besar karena support dari pemerintah Kota Payakumbuh. Terima kasih Bapak Erwin. Kerjasama yang luar biasa ya. Jadi benar-benar konsepnya itu menjadikan Kampung Rendang ini, kalau misalnya orang belum datang ke situ ya belum lengkap gitu. Ya belum afdol ya. Jadi belum ke Sumatera Barat kalau belum datang ke Kampung Rendang Payakumbuh. Nah. Iya. Nah, Pak Wahyu, kalau saya boleh tanya nih, selain pastinya kalau kita ke Kampung Rendang kan pasti pertama kali pasti harus beli rendangnya karena kan udah sampai sana. Lalu ada kegiatan lain nggak selain misalnya kayak membeli rendangnya, mungkin ada kegiatan lain di Kampung Rendang itu sendiri? Mungkin orang bisa melihat cara pembuatannya atau yang hal-hal yang seperti itu di Kampung Rendang. Pak Wahyu. Oh iya. Jadi masing-masing IKM di Kampung Rendang memang telah memberikan jadi kita tidak hanya menjual produk, tetapi kita juga menyediakan
kita memberi experience lah. Experience Wow. kepada customer. Mereka bisa lihat dapurnya, proses Waduh, keren-keren. Wah, asik. Bisa nyobain. Jadi ini nggak? jadi wisata lah, jadi wisata. Jadi wisata ya? Iya, iya, Pak wisata. Erwin. Jadi Kosinyo bisa inilah, bisa nanti buat bawa rendang, masakan sendiri, olahan sendiri. Wah, mantap itu. Jadi Kosinyo kalau sama dia juga, kalau ke Payakumbuh, saya maunya rendang yang saya olah dengan tangan saya sendiri. Boleh. Wah, Tidak hanya sudah dikemas. berarti kita Itu bisa dia. bikin sendiri ya. Keren. Ya. Keren-keren. Nah, Bener-bener karena kita jadi- punya konsep kan begini. Kita punya konsep itu. Ini Indonesia itu akan sangat kaya dengan kearifan lokal. Tuh. Betul. Jadi rendang ini kita kelola ini kita ingin ya mohon maaf saya ingin tuh bagaimana negeri kita Nusantara ini bisa mempertahankan kearifan lokal, jangan sampai orang lain yang pegang. Betul. Nah, betul, bagaimana betul, Pak nanti Erwin. warga negara kita itu khususnya nanti orang Minang itu semuanya harus bisa masak rendang. Jadi jangan sampai nanti orang luar yang mengaku rendang mereka lebih mahir dari kita, terus kita mengaku tapi nggak bisa. Nah kan lucu. Oh iya. Iya. benar. Benar, Pak Erwin. Iya, Gitu. Kita wisatawan Nah. aja kayak kita lokal ke sana bisa sambil belajar juga ya. Sambil belajar. Seru ya. Seru banget. Nah gitu. Mau Ini nanya lagi keasikannya nih. yang kita siap. Mau nanya nih ke Pak Wahyu. Jadi sampai saat ini ada berapa jenis rendang? Wah, Cuman 2 yang tadi kalau itu ya? untuk- Apa ada lagi? Oh, enggak. Oh, itu Lama rasa. dan lama banar. Itu rasa. Kalau rasa, Rasa. iya. Kalau rasa Lama. cuma 2, lama dan lama banar. Lama banar. Lama bana. Oh, kalau jenisnya beda lagi. Kalau jenisnya ada berapa? Kalau Oh, jenis. jenisnya banyak banget, Mbak. Ada 30-an lebih, bahkan 100-an ada. Wow. Ya, variannya banyak banget. Mungkin yang Keren. populer mungkin belasan. Tapi kalau Lasan. Yang populer belasan. Belasan. Nah, Wow. tapi kalau yang varian ya itu sebenarnya ada 30-an sampai 100 itu. Ada dari olahan rendang daging ayam, Ya. sapi, belut, itik, semuanya intinya. Wow. Kreativitas Tapi ada satu orang- ini. Wahyu ini satu yang ini. Jadi satu new development kita. Nah, jadi kalau saya itu masih mikir itu rendang ini kan setiap daerah punya ciri khas sendiri-sendiri. Jadi itu ada 96 lebih daerah yang bisa di Sumatera Barat ini yang membuat rendang ciri khas mereka. Nah, jadi ini anekdot yang saya sering ini. Kalau di ranah Minang itu di Payakumbuh semuanya direndang. Jadi Kosinyo paku aja kami rendang. Nah, ini Kosinyo. Paku kami rendang. Gimana tuh? Nah, itu dia. Nanti Wahyu bisa lihatkan prosesnya nanti bagaimana merendang paku. Nah, saya lagi presto itu jati. Kalau jatinya empuk di presto, saya rendang juga loh. Oke. Mikir loh. Iya. Jadi cara ngebedainnya gimana tuh? Cara ngebedainnya gimana tuh kalau udah jadi rendang? Ini Wahyu yang ahli nih. Wahyu yang masak. Gimana rasanya? Gimana tuh? Cara ngebedainnya Jadi di apa kreativitas orang varian Payakumbuh. rendang ini? Orang Minang itu jadi semuanya mereka mencoba eksperimen apa-apa nih yang mesti direndang, kayak ada rendang tumbuk namanya, rendang tumbuk. Itu tuh kayak rendang daging tapi dagingnya digiling terus dibuletin kayak bakso. Nah, itu otentik dari ada ya? Payakumbuh juga. Ada. Jadi banyak setelah industrinya berkembang, IKM-nya bertumbuh, diakselerir oleh pemerintah, akhirnya kreativitas mulai bertumbuh dong. Nah, di situ mulai varian-varian yang sebelumnya belum terpikirkan oleh banyak orang gitu. Wow. Oh, iya yang disampaikan Pak Edwin tadi ya, bahwa orang Payakumbuh juga kreatif banget. Iya. Kalau Kosinyo ada 2, saya rendang 1 boleh. Rendang sih jadinya. Pak Edwin mungkin terlalu alot ya.
Bisa Alat kita tenan. bikin empuk Koko. Aduh, biar tambah empuk tuh. Oh iya, mau ingetin nih ke teman-teman, nanti bakal ada giveaway, boleh langsung tanya aja di kolom pertanyaan tuh yang ada tanda tanya di bawah, di tengah. Nanti akan ada hadiahnya nggak nih Pak, giveaway? Ada nih. Nah, Ada tuh. aduh, Waduh, sayang, teman bisa sayang nggak? saya nggak bisa ikutan. Lo tinggal, lo kan tinggal Aduh, berbisik. jadi Karena ikutan. Surabaya tinggal japri tuh. Wah, Wah, makasih dulu. waduh pastinya aku ikut ya. Makasih ya. Ikut Japri. Ya pokoknya untuk Mbak sama Koko udah disediain. Waduh, Wah, udah jadi enak ini. thank you banget, thank you banget. Aduh asik banget. Tuh buat teman-teman jangan lupa nanti akan ada pertanyaan. Berapa Pak? 2 atau 3 nih yang akan dapat hadiah? 3 lah, Untuk- 3, 5 lah, 5 Oh. lah. Kan masih ada waktu ya, masih. Oh ada 5 tuh teman-teman. Buruan taruh Terima kasih banyak, pertanyaannya. ayo. Cepetan yang mau rendang kasih pertanyaan sebagus-bagusnya. Ayo. Nanti akan ada di akhir acara ya teman-teman. Jadi terus pantengin live kita. Dan mau tanya lagi nih sekarang ke Bapak Erwin. Bapak kan Ya. Payakumbuh sudah ditetapkan sebagai City of Rendang. Jadi Ya. apa nih pertimbangannya memilih rendang sebagai ikon dari Payakumbuh? Nah, ini menarik bagi saya. Jadi kita kepala daerah ini, karena saya itu orangnya orang kerja, saya senang bekerja. Jadi kalau kepala daerah itu bekerja dengan biasa itu rasanya kok masih kurang energinya gitu. Iya. Saya berpikir kalau seandainya Payakumbuh ini nggak punya tambang, jadi Payakumbuh nggak luasnya cuma 82.000 kilo. Nah, kemudian kita nggak punya tambang emas, batu bara, yang lain-lain tuh nggak punya. Cuman kita sudah dikenal di Sumatera Barat ini, kita sudah dikenal sebagai kota kuliner. Iya. Nah, jadi dengan kedudukan kota kuliner, tentunya kita harus berpikir ini brandingnya apa ini. Kalau sekedar kota kuliner aja rasanya kok kurang. Iya, iya. Nah, Benar. jadi Payakumbuh tadinya kan sudah punya ya dari masyarakat itu terkenal dengan kota Bati ya atau kota Gelamai. Tetapi itu tidak difirmkan, tidak dilegalkan oleh pemerintah. Nah, kita lihat apa nih yang layak kita angkat. Karena saya termasuk orang branding, saya termasuk orang yang bekerja di development, business development. Nah, kita lihat kearifan lokal apa yang bisa memberikan daya ungkit untuk daerah yang kita pimpin. Nah, saya lihat di situ, nah ternyata kalau makanan rendang nih yang lagi viral, ya kan? Iya. Nah, rendang lagi viral, diaku oleh negara lain, padahal kita tahu sumbernya adalah di Sumatera Barat. Nah, tapi tidak ada yang melakukan ini. Nah, kita lihat lah kenapa tidak kita mulai. Nah, karena Payakumbuh sudah ada sejarahnya, kita sudah punya perkampungan rendang, kemudian kita sudah akan membangun sentranya dengan dana pemerintah. Nah, kenapa saya tidak brandingkan aja ini gitu loh. Nah, jadi rendang inilah yang kita tujukan adalah kepemilikannya harus kita buat jelas. Kan belajar dari sejarah pengakuan kearifan lokal kita diaku oleh negara-negara tetangga kan. Iya, Nah, iya, bagaimana rendang ini tidak sampai diaku lain gitu, orang lain. Nah, kalau seandainya kita ingin menunjukkan, ya kita harus urus legalitasnya, kita urus literasinya, kita urus segala sesuatunya, dan kita firmkan ini menjadi branding kota. Jadi City of Rendang itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan rendang dari rongrongan orang lain. Yang mau mengakui ya, Pak. Iya. Yang mau mengakui. Benar-benar Pak Erwin. Nah, jadi kalau seandainya rendang ini berhasil, kenapa gudeg tidak rawon nggak dilakukannya? Iya, ya. Ya Iya, kan? iya, Inilah. sebagai contoh. Nah, kita kan di Indonesia produk-produk luar itu besar karena bangsa kita sendiri, volume yang jumlahnya banyak, anak-anak mudanya banyak,
yang ikut menyebarkan, yang ikut memviralkan. Nah, kita ingin mengajak masyarakat Indonesia, yuk kita viralkan rendang ini, yuk kita viralkan gudeg, yuk kita viralkan rawon, segala macam. Nah, ini adalah salah satu upaya kita untuk menyelamatkan kearifan lokal di negeri tercinta. Nah itu Mbak Dia. Wah, keren banget ya, berarti rencananya udah matang banget. Iya, benar-benar ya. Dan kita sudah sampai kita udah dari wali kotanya ada, kemudian dari gubernur dan dari Pak Sandi itu udah nggak berhenti itu bilangin rendang ini harus jadi top priority-nya. Nah, terus insya Allah tahun 2022 ini akan dibawa ke sidang UNESCO untuk World Intangible Heritage, jadi warisan budaya non benda dunia. Wah, keren banget. Keren. Memang butuh kerjasama ya. Betul, kerjasama ke semuanya ya. Kita kolaborasi semua. Kolaborasi, betul. Nah, yang saya ingin tanya juga ke Pak Erwin, selain Kampung Rendang, apakah Payakumbuh itu juga punya potensi wisata yang lain, Pak Erwin? Nah, jadi Payakumbuh ini hubnya. Jadi Payakumbuh ini adalah ibu kota kabupaten sejarahnya tahun 70, berdiri sebagai kota madya. Nah, jadi Payakumbuh di tengah-tengahnya luas kabupaten 50 kota. Jadi kalau boleh dibilang Payakumbuh is the Singapore of Asia. Jadi kita hubnya atau bisnisnya di lingkungan kita. Nah, kenapa? Jadi Payakumbuh ini berada di jantungnya antara Sumbar dan Riau. Nah, ini akan menjadi hubnya nanti. Jadi kalau jadi lebih banyak kepada jasa di Payakumbuh. Nah, kawasan wisata, kawasan alam itu diperkaya oleh dukungan daerah kabupaten 50 kota. Jadi untuk alam kita tidak terlalu banyak, tidak sebanyak 50 kota karena daerah kita kecil. Nah, tetapi kabupaten 50 kota itu ada ya seperti Haro Valley itu luar biasa indah. Jadi banyak menanam karena kita di gugusan Bukit Barisan. Jadi alamnya luar biasa. 60% itu harus masih mampir alam. ke sana. Harus mampir, Kosinya harus mampir. Beda Mbak Lawang ya. Iya Pak Erwin. Nanti kalau misalnya pas kondisinya udah pulih, main ke Payakumbuh. Jadi ada story nih, Kosinya Mbak Madia. Di Payakumbuh, Payakumbuh itu tadinya Haro itu sebetulnya perigen keduanya itu di Taman Safari kedua itu tadinya itu Payakumbuh. Tapi ditaruh di perigen, ya kan? Iya. Nah, kalau alam yang paling bagus itu Payakumbuh, tetapi karena energi ya mungkin dari sumber daya alam kita nomor 1, hanya populasi orang kita masih sedikit. Jadi kalau dari segi jadi bisnis, itu pertimbangannya ya, Pak ya. Jawa Timur jauh lebih banyak. Jadi karena Payakumbuh Sumatera Barat hanya 5.400.000 penduduk. Jadi itu pertimbangannya. Tapi sebetulnya secara alamnya memungkinkan ya Pak ya sebetulnya Pak ya. Iya. Betul. Sangat. Tapi tetap yang diutamain rendangnya. Sekalian rendangnya. Ya. Jadi Pak, karena kita city of rendang gitu. Sampai saat ini ada berapa pengusaha rendang yang ada di Payakumbuh? Terus gimana juga caranya Bapak sama Ibu, bagaimana cara Bapak untuk menetapkan harapan kepada pengusaha-pengusaha rendang yang ada di Payakumbuh? Gitu. Oke. Jadi ini saya jawab nih Wahyu. Wahyu sudah punya saat ini untuk Payakumbuh saja sudah ada sekitar 40, hampir 50 pengusaha rendang bergabung di koperasi. Tetapi yang akan bergabung banyak. Jadi kita di sini berharap sentra ini yang dibangun oleh pemerintah itu adalah wujud support pemerintah Kota Payakumbuh dalam membangun UMKM maju dan koperasi modern. Karena apa? Selama ini bantuan untuk koperasi itu sedikit-sedikit dan tidak akan mungkin bisa memiliki
fasilitas layak industri. Nah, kalau UMKM sangat membutuhkan bantuan pemerintah dalam bentuk fasilitasi, kemudian juga dalam bentuk pemasaran. Nah, ini yang kita lakukan di Payakumbuh. Kita buatkan sentra industri rendang dengan dana DAK, bawah Kementerian Perindustrian dan Pemda Payakumbuh dan juga provinsi. Jadi kita menyatukan energi dalam pengelolaan sebuah sentra industri. Jadi UMKM rendang bergabung dengan koperasi, kemudian mereka menjadi bisa mengoperasikan sentra itu. Nah, jadi sentra yang kita bangun, fasilitas yang kita bangun, kita peruntukkan untuk UMKM yang ada di Payakumbuh dan Sumatera Barat. Jadi tidak hanya milik Payakumbuh, koperasi kita itu sudah koperasi terbuka, Pak Wahyu ketuanya. Jadi industri masyarakat Sumatera Barat, UMKM Sumatera Barat, mereka bisa maklon di sentra kita. Karena di sentra itu sudah ada semua perizinan. Sampai telusur produk. Jadi produknya daging misalnya. Daging ini dibeli dari mana, kemudian mereka punya sertifikat halal atau tidak, prosesnya halal atau tidak, itu bisa kita telusur sampai ke sana. Jadi sentranya kita buat sentra modern. Keren banget. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat juga berarti ya. Ya. Betul. Ya. Keren banget. Ya. Nah, yang aku penasaran nih, dengar-dengar juga kalau untuk yang di Kampung Rendang itu kan pastinya kan dengan kreativitas tuh ada perkembangan selanjutnya gitu ya. Lalu dengar-dengar nih ada School of Rendang. Apakah sekarang itu udah jalan, Mas Wahyu? Wow. School of Rendang. Ikutan kali ya? Ini yang paling tepat itu Pak Erwin nih yang jawab karena beliau saya juga murid di School of Rendang beliau. Gimana, Pak? Jadi School of Rendang, kalau saya headmaster, kalau Wahyu Wahyu ada lektor seniornya. Jadi kalau praktisnya Wahyu, kalau saya headmasternya, saya hanya memanage. Jadi School of Rendang tadi ini adalah wujud dari kita dalam membangun kreativitas untuk mengelola energi supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tepat. Nah, jadi School of Rendang ini juga adalah sebuah destinasi wisata yang kita kelola, kreativitas wisatawan kita kelola. Mereka tidak hanya ke alam, tapi juga dalam bentuk short course. Jadi School of Rendang ini dalam bentuk short course. Mereka seperti yang kita tawarkan tadi. Jadi masyarakat datang ke Payakumbuh, mereka ingin belajar membuat rendang. Kita ajarkan, kalau mereka banyak waktu, kita ajak ke pasar tradisional, memilih rempah-rempahnya, kemudian memilih dagingnya, kemudian mengolahnya sendiri, memasaknya. Nah, jadi kita sudah mulai, dan ya kemarin murid perdana kita sertifikatnya untuk Pak Sandiaga Uno dan Pak Rudi. Wow, eksklusif banget ya. Eksklusif banget. Harus cepat-cepat supaya dapat sertifikat juga. Harus. Nah, ini saya terinspirasi. Saya terinspirasi dari beberapa perjalanan saya dulu keluar, di mana kayak Belanda itu mereka mengelola wisatanya juga wisata keju, misalnya memasak keju, cara membuat keju. Itu kita juga dikasih certificate of attendance. Jadi di School of Rendang kita juga kasih certificate of attendance-nya. Keren. Jadi juga itu bisa jadi sebuah bukti kalau kita udah pernah belajar di bikin rendang di Payakumbuh ya, Pak Erwin ya. Iya. Nah, untuk sementara masih tanda tangan basah saya. Iya. Tapi udah oke banget. Yo. Ya. Untuk ikut School of Rendang itu berapa hari, Pak? Berapa hari atau berapa apa gitu? Proses memasak rendang yang ideal itu dari persiapan itu lebih kurang 4 jam. Oh, 4 jam. Nah, jadi ini kita betul-betul mengelola, memberikan sebuah pengetahuan yang baik pada wisatawan kita bahwa rendang itu tidak hanya sekedar memasak,
Jadi ada filosofi yang luar biasa di sana kita tanamkan. Bagaimana memasak rendang itu tadinya dulunya itu masyarakat memasak rendang itu tidak sendiri-sendiri, tapi berkelompok. Makanya mereka namanya adalah marandang, bukan merendang, tapi marandang. Jadi merandang. Proses membuat itu yang kita ini kan. Nah, jadi inilah kearifan lokalnya yang kita kelola supaya masyarakat kita, mungkin wisatawan bisa paham bahwa proses rendang itu tidak hanya sekedar mengaduk, tapi di situ adalah proses kebersamaan, bercerita, memasak, kemudian mungkin kan rendang ini dulu makanan eksklusif. Nah, jadi itu dimasak oleh ibu-ibu atau anaknya semua, tetangganya, saudara-saudara untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, dalam School of Rendang ini nanti kita akan jelaskan itu. Iya. Jadi pengen ikutan sih. Biar dapat sertifikat juga. Nanti harus daftar. Iya benar. Bareng-bareng nih. Gak hanya pintar bikin rendang, tapi juga tahu histori dari rendang itu sendiri gitu kan. Iya benar. Ya. Selama ini kita cuma tahu rendang makanannya aja. Ternyata kita nggak tahu nih cerita di balik dari rendangnya itu gimana gitu ya. Wah, keren banget. Kita kalau boleh tahu ya, saya sendiri itu kan kalau makan rendang mungkin ya udah sering juga makan rendang gitu. Tapi sebenarnya rempah apa yang paling utama dari rendang itu? Jadi yang rendang itu sendiri ada yang unggul di daerah Payakumbuh ini adalah kelapanya. Jadi kelapa. Jadi kelapa kita Payakumbuh itu di dataran 550 di atas permukaan laut. Dan kualitas kelapanya itu berbeda dengan kualitas kelapa di pantai atau di pesisir. Nah, jadi tanam kelapa di Payakumbuh itu juga banyak di perkampungan-perkampungan dan ini memang ya dah dari dulu turun temurun kebun-kebun, setiap kebun itu pasti ada pohon kelapanya. Nah, makanya kelapa yang di dataran tinggi ini Payakumbuh itu mempunyai ciri khas dan minyaknya itu banyak. Dan di Payakumbuh ini rendangnya cenderung lebih ke coklat. Nah, coklat tua. Itu. Iya. Nah, ini kegiatan masyarakat inilah yang menjadi daya tarik untuk kota wisata Payakumbuh. Nah, sehingga ada kampung-kampung lain yang juga masuk di dalam API kan juga ada di Balai Adat Kalikinya. Nah, di sekitarnya juga banyak gitu. Nah, jadi ya walaupun tidak terlalu banyak, tapi ya cukup untuk membawa rendang ini nanti masak di rumah gadang. Nah, jadi masak rendang tidak hanya di perkampungan, tapi juga ada memasak di rumah gadang. Nah, itu. Itu double tuh pengalamannya. Masak di rumah gadang juga, masak rendang nginap di juga. rumah gadang, masak rendang juga. Wah, berasa banget deh. Jadi wisata lainnya juga ada seperti wisata alam, kita ada Ampangan, ada Ngalau Indah. Dan yang terbaru itu kita ada kita membangun juga waterfront city kita. Jadi sungai kita irigasi kita perbaiki sehingga menjadi taman. Jadi sungainya itu termasuk ke new development-nya kota. Oke. Iya, yang tadi saya juga yang disebutin sama Pak Erwin tadi itu ada Ngalau Indah ya. Tadi saya sekilas ada yang baca bahwa memang ada wisata Ngalau Indah di Payakumbuh. Tadi ada yang komentar ini mana saya lagi cari wisata unggulan. Tadi ada dari Mas Hendri Mama Cute tetap memantau juga lagi persiapan. Lalu dia juga bilang kalau di sana ada Ngalau Indah. Kalau Ngalau Indahnya sendiri seperti apa, Pak Erwin? Jadi itu lepas dari rendangnya dulu ya. Oke. Itu berada di daerah perbukitan. Nah, itu ada dalam bentuk goa, cave. Nah, itu yang bentukan alam. Jadi di situ bisa kita sekarang sudah bisa diakses ke dalam.
Nah, itu goa yang memang dia terbentuk alam yang memang unik tempatnya di puncak bukit. Dan itu memang indah, bagus. Makanya orang bilang itu Ngalau indah, Ngalau yang bagus lokasi. Ngalau yang bagus. Ngalau indah. Ngalau indah. Nah, ini soalnya semuanya itu mungkin udah ngerasain rendang gimana enaknya, jadi semuanya itu banyaknya komentar bahwa maksudnya rendang harus go internasional, rendang harus juara. Harus banget. Ya, ini kita dukungan dari masyarakat tentunya. Rendang harus juara deh, masyarakat kita harus ini. Iya, ini makanya makanya saya cek ada yang tanya atau enggak, tapi semuanya malah memberikan dukungan bahwa rendang harus juara, rendang harus go internasional. Mantap. Terima kasih. Iya. Keren. Oh, ada pertanyaan tuh dari Bang Hiro, rendang non halal ada nggak, Pak? Kalau itu belum ada di develop, tapi kalau nggak salah Om William Wongso itu pernah develop. Coba. Oke. Ini. Gimana, Pak? Ya, jadi kan begini, bumbu rendang yang kita dari Payakumbuh itu memang autentiknya memiliki rasa yang kekuatan bumbunya spesifik, sehingga digabungkan dengan mungkin daging-daging lain itu tidak ada masalah. Karena memang otentik rendangnya sendiri yang rasanya itu yang membuat dia dari bisa rasanya menyatu yang otentiknya. Ya, dia bisa apapun menyatu dengan apapun. Ya, termasuk yang tadi yang inovasi dari Pak Erwin yang masalah daun jati, yang pohon jati itu kan. Kayak aku juga tadi. Jadi kosinya itu. Jadi kalau itu cuman ini, itu joke. Jadi paku itu adalah pakis. Pakis tahu. Kalau jati saya minta tolong. Jati itu saya minta tolong kosinya kalau bisa empuk di presto baru tak rendangin. Nah, ini Mbak Dia baca juga nih, ada gini. Jangan lupa Pak Wakil Wali Kota juga ada lagu tentang rendang. Ciptaannya Pak Wakil Wali Kota. Pak Erwin pernah ciptain lagu. Ya. Waduh, pengen denger dong. Lagunya seperti apa? Jadi baiknya itu gini. Kotoba namo oi Payakumbuh di pagaare buki barisan dimanya sayang indah katumbuh randangnya lama sungguh bakasan. Nah, artinya di bawah ini. Tapi bentar, artinya di bawah ini. Artinya di bawah ini. Sudah ada di YouTube channelnya Erwin Yunas. Wah, langsung meluncur. Aduh. Keren. Itu Mbak Dia ada pertanyaan kayaknya ya. Kita langsung bacain aja kali ya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan terbaik. Sebentar, kita cari. Yang mana nih ya? Ada pertanyaan nih dari Dori Aulia Rahman. Gimana caranya biar bisa mengenalkan Kampung Rendang menjadi destinasi nasional bahkan mancanegara? Gimana tuh Pak pertanyaannya? Pertanyaannya jawabannya. Dari siapa tadi Pak? Dari Dori Aulia Rahman. Oke. Jadi kita memperkenalkan tentunya sekarang banyak media untuk memperkenalkan, dari media sosial, kemudian dari kita membeli produk-produk UMKM, dan kemudian juga menjadikan makanan kita itu menjadi oleh-oleh sebagai ikatan kita kepada sesama, baik itu lokal maupun juga nanti internasional. Nah, ini salah satu wujud mencintai produk dalam negeri. Jadi dengan banyak-banyak membeli produk lokal, mungkin rendang,
Nah, rendang itu tidak lagi menjadi produk yang memang identik dengan eksklusifnya mahalnya. Bahkan rendang sudah ada juga yang dikemas dalam bentuk saset di Payakumbuh. Jadi ada dalam bentuk kaleng. Jadi pouchnya, jadi variansnya sudah menjadi kemasan yang layak untuk jadi oleh-oleh. Jadi sudah rendang itu tidak lagi produk yang identik dengan harus beli banyak dan mahal. Jadi belinya sedikit juga untuk dibagi. Nah ini saya juga bisa sharing bagaimana perilaku masyarakat Jepang kalau mereka ke luar negeri, mereka berkunjung, mereka selalu membawa buah tangan. Nah, bagaimana perilaku ini juga menjadi habit kita sebagai warga negara yang mau mendukung, mau mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan cara yang simpel sekali, beli produk dalam negeri kita, beli produk UMKM kita, dan jadikan ini oleh-oleh. Mantap. Seperti masuk nominasinya destinasi belanja. Jadi jangan lupa untuk beli rendang. Iya. Benar, Oke, benar. pertanyaan selanjutnya nih ada dari Sandy.Snaps Journal. Bagaimana keterlibatan anak muda atau milenial untuk melestarikan rendang Payakumbuh? Gimana tuh? Nah, ini yang milenialnya nih, Wahyu Pak Wahyu. jawab nih. Silakan Nah, dijawab. silakan. Gimana nih? Ya, jadi rendang ini kan sebenarnya identik dengan tradisi leluhur, makanan adat. Namun di generasi muda kita mencoba merepositioning lagi rendang ini dari tadinya adalah makanan tradisional dan eksklusif menjadi produk makanan yang ready to eat dalam di kapanpun dan dimanapun, sehingga seperti kata Bapak Erwin tadi, kita mengemasnya dengan kemasan yang modern, praktis, sehingga kapanpun orang ingin makan, nah mereka dalam top mind-nya kita berharap itu rendang gitu. Iya. Kemudian kita juga di channel pemasarannya kita mulai menggunakan sosial media, kita mulai menjual di e-commerce, kita juga melakukan endorsement segala macam, sehingga memang ketika kita mengendorse ke influencer muda, circle atau follower dari si influencer tadi mulai tereducate gitu. Oh ternyata rendang ini tidak hanya bisa didapatkan di rumah makan Padang saja, tapi juga kita bisa makan rendang yang enak dari kampung rendang dengan kemasan yang trendy dan dibeli di platform yang memang familiar dengan mereka gitu. Tadi atau sosial media seperti itu. Enak Keren, banget keren, ya. keren. Jadi kalau lapar Iya, kalau tinggal pakai makanya nasi aja. anak mudanya udah kreatif banget seperti kata Pak Erwin dan punya tim yang kayak Pak Wahyu udah mantep banget sih. Iya. Iya, keren banget. Ya jadi itu inovasinya keren banget sih. Jadi misalnya kita mau pergi kemana-mana, apalagi kalau udah ada yang dibungkus secara proper kan. Kemasannya kecil ya. Kita lapar udah tinggal siapin nasi aja udah ada nih, tinggal makan gitu ya. Wow. Madia jangan lupa kalau kiriman rendang datang harus foto ya. Kan milenial. Oh siap. Udah siap lah pokoknya. Nanti titip Wahyu nanti kirim rendang saset itu the best innovative packaging. Wah. Iya. Penasaran juga sih. Rendang saset dan rendang Payakumbuhnya terkirim dan sampai di meja makan Koko dan Wah. Langsung lapar nih jadinya. Langsung siapin nasi. Iya, bisa nggak? Keren. Ini ada rendang saset. Ini ada rendang saset. Wah. Iya. Oke. Ada rendang saset isinya 1 potong. Itu kalau bawa itu aja jadinya ya. Enak banget. Inovasinya bener-bener ya Pak Erwin. Ini the best inovatif ini. Iya. Baru kebayang saya ada rendang saset. Dulunya cuma kecap saset ya. Benar. Iya kan? Ini yang bikin Inovasinya bagus banget. Kalau di Jawa kecap di saset, di Payakumbuh ternyata rendang juga di saset. Ini kata Pak Sandi. rendang. Iya. Iya benar banget. Ada lagi nih Pak, pertanyaan dari saota.id.
kapan kita buat hari rendang nasional? Internasional. Wow. Woi, cocok. Mantap pertanyaannya. Tuh, kapan? Ini Gimana cocok tuh, Pak? banget. Jadi kalau kita akan ada rencana untuk nanti mendukung acara Indonesia Spice Up the World dengan Kementerian Pariwisata. Jadi Payakumbuh juga akan ada bersama kegiatan bersama dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi UKM, dan Kementerian Perdagangan akan membuat acara nanti Indonesia Merandang Dunia. Nah, Indonesia Merandang Dunia nanti kita selenggarakan secara hybrid. Jadi ada yang live, ada juga yang via Zoom. Jadi nanti itu akan kita gagas menjadi Hari Dandang Dunia nanti. Jangan lupa info waktu acaranya Pak Irwin. Iya, iya. Siap. Mau ikut juga. Ya, Indonesia. nanti Indonesia bantu promosi juga. Iya. Baik. Indonesia Spice Up the World. Indonesia Spice Up the World nanti itu kan di bulan November di Dubai. Jadi itu di World Expo. Nah, kemudian sebulan sebelum itu di bulan Oktober kita menyelenggarakan Indonesia Merandang Dunia. Nah, ini Payakumbuh dan Kementerian Pariwisata. Aduh, mudah-mudahan. Semoga waktu itu Oktober itu kondisi udah pulih ya Pak. Jadi maksudnya memungkinkan kalau seandainya ada waktu atau apa bisa benar-benar berkunjung ke sana lah. Soalnya saya kan hobi jalan-jalan. Wah, mudah-mudahan Kosinyo bisa mampir ke Payakumbuh, terbang ke Payakumbuh Amin, nanti sama Pak Menteri Pariwisata, Mbak Mardia juga. Amin. Ditunggu kedatangan. Tadi pertanyaan siapa itu, Mbak? Tadi pertanyaan dari ini saota.id. Kapan kita buat yang saota.id. Ya. Saota.id. Oke. Ya. 2 pertanyaan lagi nih, Pak. Ya. Oke, 2 pertanyaan lagi ya. Aku pilih dulu. Ada lagi nih. Bahan yang paling unik yang pernah dijadikan rendang. Wah, apa tuh, Pak? Paku Ayu. Paku. Kalau nggak jatuh tadi ya. Aduh. Pak Yu, silakan Wahyu. Rendang apa Wahyu? Dari tourism.booster. Ya, yang paling unik ya rendang paku tadi salah satunya. Terus kita ada rendang daun kayu juga. Wow. Rendang daun kayu, terus rendang apa lagi ya? Rendang kerbau, itu termasuk kerbau kan masih jarang ya pengolahannya. Nah, di sini juga olah rendang kerbau. Oh, kerbau. Memang sejatinya Minang ini kan Minang Kabau itu kan kerbau. Oh iya. Tapi kan yang familiar sejauh ini daging sapi. Nah, kita mencoba juga mengangkat daging kerbau ini memang karena memang makanan luhur kan, makanan adat, itu kita coba angkat lagi supaya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Wow. Keren. Nah, kalau penasaran nih ngomongin masalah kerbau tadi ya, kalau misalnya dari sisi dagingnya itu sama sapi emang ada beda banget Pak Wahyu? Kalau kita mengolahnya kadang susah ngebedain, lebih empuk kerbau sih. Karena ya ingat kata-kata Edwin, rasa itu yang jadi utamanya. Jadi mau dicampur paku, mau dicampur pohon jati, pasti rasanya tetap rendang enak. Bumbunya ya. Iya. Benar. Oke. Ada pertanyaan juga, bumbunya dijual kan Pak? Apa dagingnya? Apa bumbunya enggak? Yang bumbunya kita juga aja. jual pastanya. Kita juga jual pasta. Pasta. Waduh. Iya, pasta rendang. Jadi semua orang bisa memasak rendang seenak asli dari kampung rendangnya di rumah sendiri gitu. Wih. Waduh, bener-bener yo inovasinya. Iya, bener-bener tak terduga kampung rendang.
Iya, Ya. dan Mulai dari ini. kita juga mempersiapkan untuk pasta ini untuk diekspor ke Arab Saudi untuk kebutuhan jemaah haji. Jadi jemaah bagian hajinya juga bisa menyiapkan rendang yang rasanya sama dengan di Indonesia di sana gitu. Oke. Apalagi Tapi juga memang sih kayak mau Idul Adha kan. Iya. Jadi setiap orang punya daging rendang, nah Daging. kita nyiapin bumbunya. Jadi semua orang bisa masak rendang enak di rumah sendiri sambil merem aja gitu kan. Pasti enak insya Allah. Sebentar lagi nih Idul Adha udah nggak bener. Jadi paketnya Minggu depan. betul-betul bisa paket hemat. Iya. Jadi betul-betul bisa paket hemat. Nah, Iya, benar-benar. Benar, Jadi benar. apa ya? Istilahnya inovasi itu bisa dikatakan bahwa nggak memandang masyarakat mana, semuanya nantinya akan bisa makan rendang ya Pak Erwin ya. Benar. Iya. Aduh, bener-bener dah. Salut. Soalnya emang bener kata Pak Erwin dari awal tuh bahwa rendang itu kesannya pasti akan mahal. Iya, betul. Awalnya. Iya, ya. Iya. Aduh, happy banget dah. Tapi aku ada pertanyaan pribadi nih, mau tanya ke Pak Erwin. Tapi nggak dapat hadiah ya sama dia. Iya, enggak apa-apa. Nggak masak ya. Enggak, aku penasaran. Apakah ada dijual secara online atau apa gitu untuk bumbu atau rendangnya? Ada. Oh, ada. Ada. Rendang Payakumbuh sudah termasuk top rankingnya 5 star itu kalau rendang Payakumbuh. Oh, tuh ada. Ada yang tanya juga. Tolong di-share kontaknya kalau mau pesen bumbu. How are you? Langsung Beberapa IKM rendang juga udah menjadi ini, udah punya mall, shopping mall gitu di e-commerce. Jadi kita bisa di e-commerce, diakses gampang, atau bisa di Japri juga. Iya. Semua tersedia. Jadi pokoknya udah banyak deh. Pokoknya tinggal tunjuk. Udah banyak. Tinggal pesan langsung nyampe rendangnya. Tinggal pesan. Iya. Ayo siapa yang mau pesan rendang? Asik. Oke, pertanyaan terakhir. Selain rendang, di kampung rendang apalagi yang bisa dijadikan oleh-oleh? Seperti songket atau sulaman ada nggak? Ada. Jadi kan Payakumbuh ini kan tidak hanya kota rendang. Jadi kita juga kaya dengan makanan olahan. Jadi makanan olahan karena memang orang Minang itu memang terkenal ahli memasak. Ya, kalau dilihat itu di Jawa itu paling pantang lihat tikungan. Kalau tikungan kosong langsung berdiri rumah makan Padang. Tetapi di sini benar juga. Aduh, ya, Pak Erwin. pastinya ya. Jangan lihat tikungan ya. Pantang lihat tikungan langsung nalurinya mendirikan rumah makan Padang. Tapi di Jualan. di Payakumbuh juga ada makanan olahan yang banyak dari kalau ubi itu dari singkong itu turunannya banyak banget. Nah, pokoknya kreativitas UMKM-nya luar biasa di sini. Tapi kita juga punya songket, kita juga punya tenunan. Nah, tenun Balai Panjang itu sama Ibu Wali Kota kita juga sudah ikut di Fashion Week-nya di New York, di London Fashion Week. Keren. Oh, benar-benar. Lengkap Di, ya. Payakumbuh ya. Ya, Bu internasional banget, gak hanya rendangnya. Iya. ya itu di tenun Balai Panjang namanya, itu Tenun juga Balai Panjang. sudah terkenal. Kemudian hasil-hasil kerajinan itu juga banyak. Jadi termasuk kota yang sangat kreatif dan perlu dukungan pemerintah, perlu kebersamaan kita supaya mereka tetap eksis di pasar nasional. Oke. Pertanyaan dari Santi Atar tadi ya, Fardiah ya. Iya, Santi Kalau yang Atar. untuk yang songket dan sulaman. Ya, udah 5 ya, nggak berasa pertanyaannya. Soalnya seru banget bahasnya, jadi kayak
Oh iya iya. Jadi tambah tahu banget tentang Payakumbuh. Iya, Payakumbuh. Jadi Iya. selain kita tahu kampung rendangnya, kita juga ternyata Payakumbuh benar-benar banyak potensinya. Dan benar-benar udah maksudnya apa ya? Eranya itu benar-benar milenial banget. Iya. Milenial banget. Yo. Wah, harus tambah belajar ini. Excited Harus banget. Kosinyo harus mampir mari Kosinyo. Amin. Kalau misalnya nanti kondisi udah pulih pasti Pak Erwin. Iya. Om William itu kalau kemari itu udah nggak berhenti nyemil. Wah, siap-siap tembem. Siap mengembang. Siap mengembang. Iya. Aduh. Oh iya, nanti kita di akhir acara bakalan ada pantun nih. Kira-kira Pak Wahyu, Pak Erwin udah nyiapin pantun belum? Nanti Ini kita udah berakhir bakal belum nih? pantun. Saya siap pantun ini. Belum. Oh, udah berakhir. Berarti tar dulu, Pak. Belum ya? Wah, hebat banget, udah siap-siap pantunnya. Keren banget. Atau kita jawabin pertanyaan-pertanyaan yang lain dulu kali di sini. Masih ada pertanyaan lagi? Banyak banget ini. Kampung Songket ada nggak ya? Siapa tuh? Arisa Ada. Priyadi. Tuh, ada. Coba deh. Tenun namanya. Tenun Balai Panjang namanya di kita. Banyak Ada tenun Balai Panjang. Itu yang saya sebut tadi, tenun yang dibawa sampai di Fashion Week di London. New York ya? Fashion Week Iya. itu ya? Fashion Week Londonnya di Fashion Week. Oh, London. Wow. Itu yang tanya dari Lampung. Hai Lampung. Terima kasih telah ikutan. Ramai banget ini audiens kita dari Nusa Tenggara Timur, dari ujung ke ujung ada semua. Dari Aceh juga ada tadi. Oh, dari Aceh juga ada. Oke. Oh iya, buat Pak Erwin. Pak, ada ini nggak pesan-pesan untuk para audiens ataupun wisatawan yang punya rencana untuk main ke Payakumbuh? Apa aja nih? Ya, Payakumbuh itu kotanya kota yang nyaman untuk dikunjungi. Dia kalau malam tidak kedinginan, siang nggak kepanasan. Jadi ini kota yang sangat welcome dengan wisatawan. Selain untuk memanjakan lidah, juga menjadi wisata alamnya luar biasa dan keramahan masyarakat tentunya. Kita lihat ya bagaimana kita saling berkunjung dari daerah ke daerah, bagaimana kita bisa berbagi, saling mengunjungi supaya membawa anak-anak mungkin anak-anak sekolah untuk pendidikan. Untuk lebih mengenalkan bagaimana kearifan lokal, bagaimana wilayah-wilayah Nusantara, karena Indonesia sangat kaya. Jadi sayang kalau kita hanya bawa ke negara tetangga, di mana kekayaan alam kita tidak kalah dari apa yang mereka miliki. Nah, ini kita mau himbau netizen mungkin juga, ya kalau kemari jangan sendiri-sendiri. Tapi kalau sendiri mencari orang Payakumbuh juga rancak-rancak. Ayo, apa artinya rancak-rancak, Nadia? Ini lagi mikir. Nggak ada juga artinya. Cantik ya maksudnya ya. Itu. Rancak banget. Jadi kalau Pak Erwin, kalau ke Payakumbuh cuma ada dua kan, satu rancak, satu rancak banar. Ya, rancak banar. Rancak banar, rancak banar. Jawaban. Jadi kalau keunggulannya wanita Payakumbuh selain nyerancak, pandai memasak. Jadi rancak, pandai memasak randang. Udah pakai lengkap banget ya. Pakai Iya seru banget. Dan itu, jadi kontaknya langsung ke Wahyu aja. Wahyu punya banyak stok. Stok apa nih? Ya, aku juga lagi bingung langsung nih, kontak untuk apa ini? Rendangnya atau? Iya, aku mikir setelah itu salah nih kayaknya. Aduh, salah tangkap. Kita selain jualan rendang jadi biro jodoh. Waduh, udah beralih profesi nih jadinya. Jadi biro jodoh.
Jadi SDA sama SDM-nya mau kita jual semua, jadi supaya nanti Payakumbuh bisa menyebar, lebih menyebar. Nanti rendangnya bisa diproduksi di Malang pastinya. Iya, iya. Tinggal Iya, bawa betul, nanti. Iya. Go internasional. Go nasional juga. Tapi harus dibawa-bawa kemana-mana. Ini ada juga informasi kita ingin sharing, di mana Payakumbuh selain ada School of Rendang, kita juga ada untuk sekolah untuk ini sertifikatnya. Jadi di diploma 3 kuliner Minang. Jadi kita setiap tahun sekarang udah bekerja sama dengan Universitas Negeri Padang (UNP). Wow. Itu ada prodi kuliner Minang. Jadi prodi kuliner Minang ini sudah jalan tahun ketiga dan kita mudah-mudahan insya Allah tahun depan itu kita sudah mulai menempatkan peserta didik kita untuk magang di Arab Saudi. Jadi setiap musim haji, nah mereka akan kita tempatkan magang selama 6 bulan di Arab Saudi, di Mekah atau di Madinah. Dan ini prodi yang sertifikat dan mereka itu nanti jadi juru-juru masak yang handal. Wah, itu dari Oke. Keren. Jadi sekolahnya berarti selama 3 tahun ya Pak Erwin ya, kalau D3 gitu ya, yang dimaksud gitu. Iya, mereka ikut seleksi penerimaan mahasiswa baru ke Universitas Negeri Padang. Itu. Oke. Prodi kuliner Minang. Baru tahu saya. Yap. Daftar lagi Yap, Pak. itu Aduh telat tapi kalau misalnya mau daftar. Bisa dicuri Kita nomor. sekolah rendangnya aja. Sekolah rendang. Tapi dikira gurunya. Iya. Iya. Ntar kita masuk dikira kita mau ngajar, gak bisa lagi. Kita ikut Wah, yang keren, sekolah keren, rendang keren, aja. keren. Informasi bahwa ada sekolah untuk itu yang D3 untuk ini ya. Lalu ada penempatan lagi setelah itu di Saudi Arabia. Keren, keren. Kita udah keren. mulai pemikiran ini sejak awal. Jadi kita udah memikirkan teaching factory bersama Universitas Negeri Padang. Jadi mereka kuliah, kemudian mereka belajar di sentra industri kita, mereka belajar di perkampungan rendang. Nah ini sebagai teaching factory, kemudian mereka bisa magang di luar negeri. Wah. Ini saya juga terinspirasi dari bagaimana pemerintahan Thailand mengelola SDM-nya, seperti ya kita sebut aja itu Tom Yum itu langsung dimasak oleh kerajaan dulunya. Jadi raja itu mengirim juru-juru masaknya ke seluruh penjuru dunia, dan insya Allah Payakumbuh akan mengirim nanti juru-juru masakan Minang ke seluruh dunia dengan konsep bagaimana menyebarkan masakan Minang ini mendunia. Betul, betul, betul. Waduh, Mardia, kalau boleh ngomong nih, Pak Erwin pengalamannya, aduh aku malu. Pak Erwin pengalamannya banyak banget. Luar biasa. Keren Ya Pak Wahyu ya, waduh bener-bener salut, salut, salut. Kita yang traveler jadi malu ini. Iya. Aduh, kita diam-diam aja. Panutan. Aduh, iya bagus banget, keren-keren. Iya, Ya, bener cocok banget. untuk jadi headmaster Kausinyo. Iya, cocok banget. Headmaster School of Rendang, mantap. Itu buat yang masih mahasiswa yang ingin ikutan kuliah jurusan memasak dan mau ke Arab, Masak, bisa tuh ke UNP. Langsung ke Payakumbuh. UNP. Ya, langsung. UNP. Iya, iya, iya. Oh, keren banget. Iya. Itu negeri loh, itu negeri. Itu Iya. sekolah Iya, negeri. negeri ya. Sekolah negeri. Aduh, udah Berbiaya lulus lagi. murah. Iya, jadi bisa. seleksinya juga seleksi yang kayak zaman dulu tuh apa ya, kalau kita ngomong aku UMPTN. angkatanku tuh UMPTN ya. UMPTN. Wow. Tetap seleksi ketat Sekarang nih. namanya SMPTN. Iya. SMPTN ya. Ya, ya, jadi pilihan tahun depan kalau misalnya mau daftar kuliah yang suka masak ke sana ya. Nah, Jadi ini termasuk ya pertama di Indonesia untuk kuliner ya. bisa Benar-benar, saya baru dengar soalnya. menyajikan pengelolaan yang betul-betul lengkap
Karena sentra industri rendang kita semua perizinannya lengkap, teknologinya sudah dilengkapi, kemudian UNP membangun kampusnya di depan sentra kita, jadi terinteraksi. Jadi ini mendukung program Kampus Merdeka. Jadi program kita lahir sebelum Kampus Merdeka diwujudkan. Diwujudkan. Wah. Lebih dulu. Tapi pastinya seru banget sekolah kayak gitu ya. Jadi kayak mulai dari ke pasarnya, mengenal bumbunya, lalu sampai jangan lupa. Inovasi. Iya, sejarahnya betul. Kayak kalau masak sejarahnya tuh kayaknya bakalan lebih apa ya, sepenuh hati. Ini susah dulunya. Ini untuk makanan orang-orang khusus gitu. Kayak lebih kan. Betul. Ada ininya, sejarahnya tahu. Keren. Bayangkan ya, untuk mendapatkan santan itu ada proses namanya memerahnya dengan menggunakan tangan, menggunakan ada kaci namanya untuk diperas dengan manual. Dan itu tuh energi, jadi orang memasak sambil bercerita. Jadi ini sebuah kebersamaan. Nah ini informasi ini akan kita berikan kepada masyarakat kita, sejarah singkatnya. Nah ini pengetahuan filosofinya yang akan kita share kepada masyarakat. Iya. Karena itu akan lebih menarik banget kalau misalnya gitu kita bisa tahu bahwa masanya prosesnya, sejarahnya. Jadi nggak sekedar maksudnya kita makan rendang itu, tapi kalau misalnya wah ternyata rendang ini dari sini, lalu sejarahnya banyak, itu betul menarik banget sih. Banget. Ya. Makin terasa enaknya. Iya betul. Makin terasa walaupun belum nyampe ya Kosinyo ya. Aduh. Itu di depan Wahyu udah banyak rendang itu. Iya. Bisa menerawang ya. Iya. Sponsor lewat. Aduh. Ya. Keren banget. Nah, sebelum kita tutup acara nih, tadi yang pemenang giveaway-nya nanti hubunginya boleh ke Mas Wahyu ya? Atau kemana? Ya, boleh. Oh iya, Iya, tadi ada 5 ya? Ada 5. Nanti akan diumumkan nanti ya, Mas Dia ya? Nanti akan diumumkan nanti dan nanti ke Pak Wahyu ya. Bantu nominasinya ya Mbak ya? Ya. Oke. Ya. Mau pantun. Aduh, ini momen yang paling ditunggu-tunggu, berpantun dia. Oke, silakan Kosinyo. Pantun. Iya. Aku mau Pak Erwin dulu atau saya dulu atau siapa dulu? Pak Erwin sebetulnya nanti ya, soalnya yang Pak Erwin kan yang memperkenalkan Pak Yakubus. Coba saya dulu, takutnya saya kalah sama Pak Erwin lagi. Mohon izin dulu. Siap. Oh ya, Mbak Dia, biasanya kalau kita main pantun Pak, itu kita jawabnya begitu satu. Gimana Mbak Dia? Satu kalimat. Bait pertama, cakep. Bait kedua, mantap. Mantap. Ya, yang ketiga, asik. Asik. Yang keempat. Ya. Oke. Saya coba dulu yo, yang saya. Kita mulai pantunnya. Oke. Melahap kentang dan daging domba. Cakep. Sedap di mulut, sehat di tubuh. Mantap. Ada 30 jenis rendang harus dicoba. Asik. Kampung rendang hanya di Payakumbuh. Mantap, keren banget. Selanjutnya siapa nih? Pak Erwin, Pak Wahyu, siapa? Oke. Boleh deh, saya takut kebanting. Oke, silakan. Aduh. Oke, Pak Wahyu silakan. Oke. Burung murai berkicau riang. Cakep. Burung gelatik di dahan rindang. Mantap. Belum afdol ke ranah Minang kalau belum Asik. of rendang.
Wih, Mbak Iya. yang benar-benar harus ke Payakumbuh sih. Iya bener-bener. Belum ke Minang kalau kau belum ke Payakumbuh. Iya, pokoknya wajib. Oke. Kudu ke Kampung Giliran Rendang. giliran saya nih. Iya Pak, silakan. Ya, Pak Erwin. Aduh. Oke. Aku yang kepo. Ya. Oh. Ini belum pamungkas dong, belum. Jadi gini, dermaga tempatnya kapal berlabuh. Cakep. Cakep. Malam minggu waktunya bergadang. Mantap. Mantap. Jangan lupa mampir ke Payakumbuh Asik. Asik. yang dikenal sebagai City of Rendang. Keren banget. Bener banget. Oke. Aku nih. Madia juga punya? Ada. Aduh. Menanam kentang di lahan subur. Cakep. Kentang berkembang, terus bertumbuh. Mantap. Ke kampung Rendang kita berlibur. Asik. Ingat rendang, ingat Payakumbuh. Benar-benar sesuai dengan tema kita hari ini ya. Asik banget. Seru-seru banget. Iya. Oh iya, terima kasih banyak untuk Pak Erwin, Pak Wahyu atas waktunya dan juga apa ya sharingnya. Kita jadi banyak banget tentang Payakumbuh ya. Mulai dari ada tenun juga, ternyata ada yang bungkus kemasan yang bisa dibawa kemana-mana. Saset. Iya, kita nggak tahu tuh kalau misalkan kita nggak sharing sama Pak Wahyu sama Pak Erwin hari ini. Nah, Pak Erwin. Iya, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila Terima ada kasih. kesalahan kata atau sinyal atau yang mengganggu, mohon maaf dari kita. Dan untuk tadi yang udah ikut giveaway, yang pertanyaannya disebutkan ada 5, ada sauta.id, ada sandy.snapsjournal, ada tourism booster, dan ada Santi Atar. Nanti akan lebih lengkap, akan hadiahnya dengan Bapak Wahyu ya. Nanti akan di DM. Ya. Selamat untuk para pemenang dan terima kasih untuk semua pemirsa yang udah join dari awal dan sampai akhir nih udah denger banyak banget tentang Payakumbuh. Jangan lupa kalau ke Payakumbuh mampir ke Kampung Rendang, terus ikutan School of Rendangnya juga ya Pak. Dan tahun depan boleh daftar di yang SMPTN itu untuk yang sekolah benar-benar di 3 itu. Iya di UMP. Betul, kuliner Minang. Yang pastinya thank you banget ke Pak Erwin dan Pak Wahyu. Udah kenal, udah sering sharing. Terima kasih banyak. Sama-sama kami juga terima kasih. Ini API adalah wujud bagaimana kita mengelola kearifan lokal. Dan semoga kegiatan ini terus membudaya di negeri kita. Yuk kita sama-sama menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kami terima kasih dari Payakumbuh. Mudah-mudahan Kosinyo, Mbak Madia, dan pemirsa lainnya bisa hadir di kota tercinta, Kota Rendang. Amin, amin, amin. Ingat rendang, ingat Payakumbuh. Ingat rendang, ingat Payakumbuh. Terima kasih. Terima kasih. Kita akhiri live hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan sehat selalu. Sehat-sehat.